Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok karbohidrat, saya Fatima Az-Zahra, Saya Putri Landari, Saya Zulan Dimar. saya Putri Ramadhani. Dan saya Jyoti Anggraini. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai lipid. check it out. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lipid. Lipida itu merupakan sebuah senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, dan larut dalam pelarut nonpolar seperti eter, klorofrom, dan benzena. Lipid itu bersifat nonpolar atau biasa juga disebut dengan hidrofolik. Untuk penyusun utama dari lipida itu sendiri adalah trigliserida, yaitu trigliserida itu merupakan sebuah ester gliserol dengan 3 asam lemak yang beragam jenisnya. Trigliserida sendiri itu terbentuk dari reaksi esterifikasi gliserol dan asam lemak. Untuk fungsi lipida itu sendiri yang pertama sebagai penyusun membran sel. Dalam hal ini itu lipid berperan sebagai barir untuk sel dan mengatur aliran material-material. Yang kedua itu lipid berfungsi sebagai cadangan energi, penyimpanan makanan, dan transport. Lipid itu disimpan sebagai jaringan adipose. Yang ketiga itu lipid berfungsi sebagai hormon dan vitamin. Hormon ini untuk mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin itu membantu regulasi proses biologis. Yang keempat itu lipid berfungsi sebagai kulit pelindung komponen di dinding sel. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai lemak dan minyak. Lemak dan minyak itu merupakan sebuah senyawa trigliserida atau triasilgliserol bisa disebut juga dengan triester dari gliserol. Untuk perbedaan lemak dan minyak sendiri itu bisa dilihat dari asalnya. Kalau lemak itu berasal dari hewan, sedangkan minyak itu berasal dari tumbuhan. Untuk yang perbedaan kedua yaitu asam lemaknya. Jika lemak merupakan asam lemak termasuk asam lemak jenuh, sedangkan minyak termasuk asam lemak tidak jenuh. Untuk yang ketiga yaitu esensial. Lemak itu termasuk kepada non-esensial dan minyak termasuk kepada esensial. Yang keempat yaitu wujudnya di dalam kamar. Jika lemak berwujud kamar itu berwujud padat, sedangkan minyak itu berwujud cair. Untuk yang kelima itu titik didihnya. Untuk titik didih dari lemak sendiri yaitu lebih tinggi dan titik didih minyak lebih rendah. Untuk contoh dari lemak sendiri yaitu seperti mentega, keju, dan susu. Dan untuk contoh dari minyak sendiri yaitu minyak kelapa dan minyak zaitun. Yaitu gliserol dan asam lemak. Gliserol dan asam lemak merupakan komponen utama penyusun lemak dan minyak. 1. Gliserol. Gliserol atau gliserin adalah senyawa organik polar yang terdiri atas 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil atau OH-. Ketiga gugus karboksil ini bersifat reaktif dan dapat diesterifikasi oleh asam lemak. Dari ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya dapat dihasilkan juga jenis lemak yang beragam. Untuk reaksi gliserol yaitu CH2OH bereaksi dengan CHOH dan bereaksi kembali dengan CH2OH. Yang kedua yaitu asam lemak. Asam lemak atau asam karboksilat adalah senyawa organik polar yang mengandung 2 hingga 24 atom karbon. Dengan gugus fungsional utamanya adalah gugus karboksil yaitu COOH-. Jumlah atom C pada asam lemak umumnya berjumlah genap, misalnya yaitu 2, 4, 6, dan 8, dan seterusnya. Asam lemak terpendek adalah asam asetat yang mempunyai 2 atom karbon, dan asam lemak terpanjang adalah asam tetrakosanoat yang mempunyai 24 atom karbon. Asam lemak yang terdapat dalam bahan pangan, sumber lemak umumnya berkisar sekitar 12 karbon dan 22 karbon. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang hanya memiliki ikatan tunggal pada molekulnya. Untuk tata nama IUPAC pada asam lemak jenuh didasarkan pada jumlah atom karbon yang terikat dengan memberi akhiran OAT. Penggunaan akhiran OAT pada hidrokarbon sesuai dengan jumlah atom karbon yang terikat pada rantai asam lemak. Untuk penulisan asam lemak jenuh dengan 6 atom karbon yaitu asam heksanoat atau heksanoic acid.
Materi selanjutnya yaitu asam lemak. Yang pertama yaitu asam lemak jenuh, yaitu asetat dengan 2 karbon C. Lalu nama sistematiknya yaitu etanoat dengan struktur kimia CH3COOH. Yang kedua adalah asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki 1 atau lebih ikatan rangkap pada strukturnya. Contohnya asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Materi selanjutnya yaitu asam lemak jenuh dan tak jenuh. Asam lemak jenuh tidak memiliki ikatan rangkap 2. Asam lemak jenuh trans memiliki atom H yang berlawanan, sedangkan asam lemak tak jenuh cis memiliki atom H pada posisi yang sama atau konfigurasi bengkok. Untuk pemberian tata nama trigliserida, apabila lemak mengikat asam lemak yang sama, maka pemberian nama senyawa lemaknya sebagai berikut: gliserol tambah tri tambah asam lemak atau gliseril tri tambah asam lemak. Untuk strukturnya dapat dilihat di PPT, dan pemberian namanya yaitu tristearin atau gliseril tristearat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tata nama trigliserida. Apabila lemak mengikat asam lemak yang berbeda, maka pemberian nama senyawa lemaknya bisa dinamakan gliserol ditambah asam lemak menurut letaknya. Sebagai contoh, ester dari asam palmitat bereaksi dengan ester dari asam stearat dan bereaksi dengan ester dari asam oleat bisa dinamakan gliserol palmitostearooleat. Selanjutnya, reaksi lipid. Reaksi hidrolisis. Hidrolisis lipid akan menghasilkan gliserol dan asam lemak penyusunnya. Sebagai contoh, trigliserida bereaksi dengan 3H2O menghasilkan gliserol ditambah asam lemak. Contoh lainnya yaitu hidrolisis gliseril tristearat atau tristearin akan menghasilkan gliserol dan 3 molekul asam stearat. Sebagai contohnya yaitu yang ada di PPT, gliseril tristearat ditambah 3H2O bereaksi dan menghasilkan gliserol plus asam stearat. Selanjutnya, saponifikasi atau pembuatan sabun. Suatu trigliserida dengan NaOH akan menghasilkan garam natrium dari asam lemak rantai panjang yang biasanya disebut dengan sabun. Sebagai contoh, gliserid tripalmitat ditambah 3 NaOH bereaksi dengan dan menghasilkan Na-palmitat atau sabun ditambah gliserol. Selanjutnya, suatu molekul sabun mengandung rantai hidrokarbon yang panjang yang bersifat hidrofobik, yaitu larut dalam zat nonpolar. Dan ujung ionnya dapat bersifat hidrofilik, larut dalam air seperti gambar di PPT. Nah, rantai hidrokarbon sabun larut dalam zat nonpolar, sedangkan ujung anionnya tertarik pada air sehingga sabun mudah tersuspensi dalam air membentuk misel. Hal ini menyebabkan sabun dapat mengemulsi kotoran berminyak sehingga dapat dibuang dengan pembilasan. Topik selanjutnya adalah deterjen. Deterjen yaitu garam natrium dari asam sulfonoat seperti natrium alkil sulfat dan natrium alkil benzen sulfonoat. Sabun dan deterjen memiliki gugus fungsi yang berbeda. Sabun memiliki gugus fungsi ion karboksilat, sedangkan deterjen memiliki gugus fungsi ion sulfonat. Untuk contoh mekanisme reaksi pembuatan deterjen ini yaitu alkil benzena ditambah dengan asam sulfat dialkilasi menghasilkan asam alkil benzen sulfonoat. Seperti sabun, deterjen memiliki rantai molekul hidrofobik dan hidrofilik. Hidrokarbon hidrofobik yang ditolak oleh air tapi ditarik oleh minyak dan lemak. Dengan kata lain berarti bahwa salah satu ujung molekul akan tertarik ke air sementara di sisi lain mengikat minyak. Air berdeterjen yang mengelilingi kotoran, kemungkinan deterjen untuk menarik kotoran dari pakaian atau piring dan masuk ke dalam air bilasan untuk selanjutnya dapat dipisahkan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.